Selamat pagi. Kami dari kelompok C ingin mempresentasikan produk multimedia kami yang memiliki tema aturan keselamatan di rumah. Grup C beranggotakan yang pertama ada dengan NRP 16 2020-015 Mona Lisa Putri Rezeki, dan saya sendiri NRP 16 2020-031 Sandi Yusuf Sinaga. Oke, langsung ke slide dari produk multimedia kami. Yang pertama di sini ada di slide 1 akan menampilkan button mulai yang akan menavigasi pengguna ke menu mata pelajaran yang ada di slide 2. Nah, di sini pengguna akan diminta untuk memilih mata pelajaran apa yang akan dipelajari terlebih dahulu. Nah, setelah dari sini kita bisa langsung ke slide 4 saja. Di sini ada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN. Boleh untuk Mona Lisa, silakan. Nah, untuk di slide PPKN ini kita menggunakan voice over. Bisa dilihat pada tulisan PPKN itu ada logo suara ya. Nah, itu tuh kalau udah dipresentasiin tuh bakal muncul voice over atau suara. Kemudian setelah itu bisa diklik button next yang ada di pojok kanan bawah. Itu tuh bakal ke slide selanjutnya yang bakal ngejelasin keberagaman di Indonesia tuh ada apa aja. Nah, untuk ini tuh bakal ngefokusin agama. Kemudian selanjutnya bisa ke slide 7. Di slide 7 ini kita bakal ngegunain roulette. Pada slide 7 ini belum ada animasi apa-apa. Apabila mengklik button start, itu tuh bakal diarahin ke slide ke-8 yang otomatis langsung roulette-nya bakal jalan atau ke spin. Untuk spin ini digunain pada menu animation. Nah, di situ tuh ada animasi spin. Kalau misalnya kita klik stop, maka animasinya akan stop juga. Kemudian di sini ada agama, yaitu kita bisa ngegunain button action yang bakal hyperlink ke slide yang bakal kita tuju. Contohnya kita mau ngetuju agama Islam. Nanti tuh button agama Islam akan mengarahkan ke slide 10. Kemudian di situ ada tempat ibadah yang bakal hyperlink ke tempat ibadah atau di slide 11. Kemudian ada pemuka agama yang bakal ke hyperlink ke slide 12. Kemudian kitab suci bakal hyperlink ke slide 13. Begitu juga pada selanjutnya pada agama-agama lainnya. Kemudian bakal dilanjutin ke materi sikap kerjasama. Untuk sikap kerjasama itu cuma nampilin gambar, kemudian ada video yang bakal ditonton. Apabila di play maka akan di full screen videonya. Oh iya, untuk PPKN ini ada game di sebelumnya. Nah, ini tuh ada game pilihan ganda. Di sini tuh bakal gunain background yang seperti pakai GIF. Jadi kalau misalnya kita klik button atau pilihan jawaban yang salah, itu tuh bakal nampilin GIF yang seperti hujan. Kalau misalnya benar juga bakal nampilin GIF matahari. Kemudian ada puzzle. Di sini tuh bakal diklik puzzle-nya, misalnya nomor 1. Itu tuh bakal pakai animasi fade untuk menghilangi kepingan puzzle-nya. Kalau misalnya puzzle ini puzzle ini bakal mengarahkan ke pilihan ganda. Kalau pilihan gandanya benar, maka akan diarahkan kembali ke puzzle untuk menghilangkan kepingan puzzle-nya. Begitu juga sampai seterusnya sampai ke nomor 4.
Nah, selanjutnya bisa dilanjutkan ke materi bahasa Indonesia. Ya, untuk materi bahasa Indonesia sendiri, di sini akan belajar penggunaan huruf kapital, yang mana penggunaan huruf kapital itu ada untuk nama Tuhan, nama agama, dan nama orang. Nah, di sini akan diberikan contoh tentang bagaimana cara penggunaan huruf kapital di dalam nama Tuhan, lalu dalam nama agama. Nah, jika sudah mempelajari kedua cara penggunaan huruf kapital tersebut, akan dilanjutkan ke dalam sebuah kuis, yang mana di sini pengguna akan siswa akan diminta untuk memilih antara penggunaan huruf kapital atau huruf kecil. Sebagai contoh, di sini jika dibuka merahnya, di sini akan ada pilihan apakah dia ingin memilih ojan dengan O yang kecil atau ojan dengan O yang besar. Dan jika pilihannya salah, maka akan menampilkan, maka jawaban tersebut akan tertutup dengan warna merahnya, dan jika benar, otomatis jawabannya akan langsung pindah ke kolom yang di atas. Begitu pula untuk seterusnya, sehingga menyusun kalimat Ojan dan Ibu pergi ke pasar. Nah, jika sudah selesai, di sini akan ada tombol menu yang akan membawa siswa kembali ke menu utama untuk memilih mata pelajaran apa yang dipelajari. Nah, setelah PPKN Bahasa Indonesia, dilanjut ke matematika. Di matematika ini, siswa akan diajarkan bagaimana caranya membaca jam. Seperti di sini akan ditampilkan terlebih dahulu jam yang menunjukkan pukul 8 tepat. Nah, lalu selanjutnya di slide 61 akan ada penunjukan bahwa jarum panjang itu menunjukkan menit, lalu di slide 62 jarum pendek itu menunjukkan jam, dan jarum yang lebih panjang untuk menunjukkan detik. Nah, lalu jika sudah selesai menjelaskan tentang jarum yang ada di dalam jam, akan masuk ke materi untuk melihat bagaimana cara menghitung menit dalam pergerakan jarum panjang. Bisa dilihat di sini, jarum panjang akan bergerak setiap 1 menit kanan. Di sini menggunakan transisi morph, sehingga jarum akan bergerak akan berpindah tempat, seolah-olah bergerak sampai 5 menit. Jika sudah 5 menit, akan zoom out dan menampilkan seperti ini, dan jarum akan berpindah untuk setiap 5 menit. Dan untuk membantu siswa, di bagian bawah jam akan ditampilkan jam berapa dan menit keberapa. Nah, selanjutnya untuk di slide 74 ini ada contoh bagaimana cara membaca jarum panjang dan jarum pendeknya. Di sini seperti tunjukkan berada di manakah angka jarum panjang jam yang ke-12, berada di manakah angka jarum pendek jam ada di angka 8. Nah, lalu di sini bagaimana cara membaca jam, dan selanjutnya masih sama seperti sebelumnya, siswa diminta untuk mencari tahu menunjukkan angka berapa jarum pendek dan jarum panjangnya. Lalu dilanjut dengan bagaimana cara membaca jamnya. Nah, jika sudah selesai, di sini ada sebuah kuis yang mana siswa akan diminta untuk mencari tahu jam berapa yang ditunjukkan oleh gambar. Nah, jika di sini akan menampilkan dari angka 1 sampai 9, dan jika siswa salah memilih angka, maka angka tersebut akan tertutup oleh warna merah, dan jika benar, maka angka tersebut akan langsung pindah ke kolom yang ada di atas. Di sini sama menggunakan transisi morph agar ada efek khususnya. Dan pada akhirnya siswa akan berhasil
untuk mencari tahu jam berapa yang ditunjukkan pada gambar. Nah, sama seperti sebelum-sebelumnya, setelah quiz akan ada button untuk kembali ke menu utama yang akan membawa siswa untuk kembali memilih mata pelajaran apa yang dipelajari setelah PPKN Bahasa Indonesia Matematika dilanjut dengan SPDP itu seni budaya. Nah, seni budaya dan prakarya di sini siswa akan diminta untuk bernyanyi berdasarkan kuat lemahnya ketukan. Nah, di sini kami akan menampilkan sebuah video bernyanyi bersama siswa. Nah, untuk SBDP hanya sekian pokok bahasannya karena tidak terlalu banyak juga. Oke, dan SBDP adalah materi terakhir dari 4 materi yang kelompok kami bahas. Sekian penjelasan produk multimedia dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.